Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini izinkanlah kami menyampaikan ceramah yang bertajuk Godaan Syaitan dan Nafsu. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menyampaikan ceramah saya ini, perlu diketahui bahwa syaitan adalah geng-geng daripada iblis. Jin yang tak taat, manusia yang tak taat, itu adalah syaitan. Sedangkan nafsu ialah sesuatu yang ada pada diri kita yang senantiasa mengajak terhadap kejahatan. Itu adalah nafsu, tuan-tuan sekalian. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, tuan-tuan sekalian, ayat yang berkenaan, yang berkaitan dengan godaan syaitan dan juga nafsu yang ada dalam diri kita ini, yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengajak kejahatan kepada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surat Yusuf, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Tuan-tuan sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan bahwa betapa godaan syaitan dan nafsu yang diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan dalam surat Yusuf, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi wassalam mempunyai rasa iri dan dengki, mempunyai perasaan dengki di dalam hatinya karena Nabi Yakub senantiasa menyayangi lebih daripada anak-anaknya yang lain. Ayat sebelum ini memang dimulai dari إذ قال يوسف لأبيه يا أبت
abati inni ra'aitu ahada asyar kawkaba Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Jadi ayat ini dimulai daripada idz qala Yusuf li abihi, ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, duhai ayahandaku, inni ra'aitu ahada asyara, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamara, dan matahari serta rembulan, ra'aituhum li sajidin, bersujud kepada aku. Jadi Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahandanya Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf, qala ya bunayya. Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaidah, maka jika engkau menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaidah, maka saudaramu akan mengadakan tipu daya, tipu muslihat untuk membinasakanmu. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, mengapa demikian? Innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan kepada manusia atau terhadap manusia betul-betul merupakan musuh yang nyata. Ini adalah merupakan sesuatu yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tajuk yang akan saya bawakan, godaan syaitan dan nafsu, teman-teman sekalian. Dari apa yang saya sampaikan dalam surat Yusuf ayat 5 ini, ayat 4 dan ayat 5, yang harus kita ambil hikmah di dalamnya, yang harus kita pelajari, bahwa Al-Quran menyebutkan kata kait atau rekayasa, tipu muslihat. Mengapa dikatakan tipu muslihat, untuk sekalian? Tipu itu adalah memang menipu, kemudian muslihat ada kebaikan. Jadi kebaikan yang didasarkan tujuannya untuk menipu. Jadi tipu muslihat itu adalah ada kebaikan-kebaikan yang dijanjikan, tetapi di dalamnya untuk membinasakan. Jadi tipu muslihat. Di dalam Al-Quran, kata tipu muslihat atau kait ini sebanyak 35 kali disebutkan dalam 29 ayat. Paling banyak dalam surah Yusuf, 9 kali di dalam 7 ayat. Kait, teman-teman sekalian, merupakan bentuk tipu muslihat seperti yang dilakukan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Karena disebabkan iri hati, mereka mengajak Nabi Yusuf bersenang-senang, tapi tujuan utamanya adalah untuk membinasakan dan menghancurkan, untuk menyingkirkan Nabiullah Yusuf alaihissalam, seperti dalam surat Yusuf ayat 12. Jadi ini kisahnya, teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun.
لَحَافِظُونَ. Kata saudara Nabi Yusuf, saudara-saudaranya yang 11 yang diceritakan dalam mimpi Nabi Yusuf, mengapa dinamakan ahada asyara kaukaba? Jadi Allah mengiaskan atau memberi kata kinayah sekalian. Ahada asyara kaukaba, putra-putra Nabi Yakub ini diibaratkan adalah bintang sekalian. Mengapa diibaratkan bintang? Karena memang handsome. Di waktu Nabiullah Yusuf alaihissalam menggantikan raja, diangkat menjadi seorang raja, sudah keluar dari penjara, kemudian diangkat menjadi raja, terjadilah di situ zaman peceklik atau zaman laib, tidak ada makanan sedikit pun. Maka dipanggillah saudara-saudaranya. Dipanggillah saudara-saudaranya oleh Nabi Yusuf, izin kepada ayahnya Nabi Yakub, lalu Nabi Yakub berpesan kepada putra-putranya, wahai anakku, kau jangan melewati kota. Kau harus menghindari keramaian. Mengapa tuan-tuan sekalian? Karena sekiranya saudara-saudara Nabi Yusuf ini putra dari Nabi Yakub melewati keramaian dan dilihat oleh perempuan-perempuan pada masa itu, maka akan berebut untuk mendapatkannya. Bahkan ada yang saling membunuh antara satu dengan yang lain. Dikhawatirkan terjadi macam itu oleh Nabi Yakub karena handsome-nya. Maka sekarang diistilahkan dengan bintang film. Mengapa tidak disebutkan matahari film atau rembulan film? Karena itu mengaku ikut kepada apa yang disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang handsome sebut dengan bintang. Jadi kalau ada orang yang handsome yang disebutkan dalam sinetron itu bintang filmnya. Pemainnya itu adalah bintangnya, bukan mataharinya. Jadi teman-teman sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah berfirman, arsilhu ma'ana ghadan. Tipu muslihat saudara-saudara Nabi Yusuf itu meminta izin kepada Nabiullah Yakub alaihissalam, arsilhu ma'ana ghadan. Wahai ayahandaku, arsilhu ma'ana ghadan. Biarkan Nabi Yusuf pergi bersama kami ghadan, besok pagi. Yarta' wa yal'ab, agar mereka bisa bersenang-senang dan dapat bermain-main. Wa inna lahu lahafizun, maka sekiranya engkau wahai ayahanda mengizinkan adinda Yusuf pergi bersama kami, wa inna lahu lahafizun, maka sungguh kami akan menjaganya. Kemudian Nabi Yakub menjawab apa yang telah disampaikan oleh anak-anaknya. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qala, berkata Nabi Yakub, inni, sesungguhnya aku wahai anak-anakku, la yahzununi, sungguh aku sedih, an tadhhabu bihi, untuk mengizinkan kalian membawa Nabi Yusuf pergi, wa akhafu ayyakulahu dhi'bu, dan saya khawatir nanti Yusuf akan dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, sedangkan kalian akan lalai menjaga, lengah menjaga ananda Yusuf. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang dikhawatirkan, apa yang dikatakan Nabi Yakub ini kepada putra-putranya, walaupun tujuan Nabi Yakub bukan untuk berkata yang jahat, yang jelek, bahkan ini menasihati, menitipkan anaknya kepada
Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang lain, justru oleh saudara-saudaranya dijadikan kesempatan, tuan-tuan sekalian. Dia tidak ada pemikiran, tiada ide untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi karena ada perkataan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, saya khawatir anak ini, Nabi Yusuf ini akan dimakan serigala. Kalau saya lepas bersama kalian, saya khawatir nanti Yusuf akan dimakan serigala. Maka timbullah dari saudara-saudaranya ini untuk merekayasa, menipu, tipu muslihat yang dilakukannya atau kait dalam bahasa Arabnya, sehingga saudara-saudaranya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, dibuka bajunya, dimasukkan ke dalam sumur, lalu kemudian dipotonglah seekor kijang dan dilumuri darah bajunya, datang kepada Nabi Yakub dengan mengatakan, dengan menangis, dan datangnya itu pun pada waktu malam, teman-teman sekalian. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Waja'u, kemudian mereka datang kepada Nabi Yakub 'isha'an. Mereka datang di sore hari di mana waktu sudah gelap, teman-teman sekalian. Yabku, dalam keadaan menangis. Mereka betul-betul mengadakan tipu muslihat lagi kepada ayahandanya. Mereka datang di malam hari, kemudian mereka pura-pura menangis, yang di situ Nabi Yakub sudah tidak tajam penglihatannya. Itu tipu muslihat. Jadi dia betul menangis atau pura-pura, dia tak nampak matanya keluar air mata, biar ayahnya juga tertipu kena tipu muslihatnya. Lalu yang kedua, mengapa dia datang di malam hari sehingga Nabi Yakub tak nampak? Itu tipu muslihat dilakukan. Apa yang saya dapat sampaikan di sini, teman sekalian, hati-hatilah kita sebagai orang tua untuk berbuat atau menyampaikan kepada anak-anak kita, perilaku kita, perkataan kita sebagai ayah, sebagai atuk, sebagai nenek, ini walaupun tujuan kita tidak ada yang mengajarkan terhadap kejahatan, tetapi kita lakukan atau ucapan yang tak baik, ini bisa menjadi perilaku yang tak elok bila ditiru anak-anak kita. Contohnya, teman sekalian, kita selalu pegang telepon di waktu maghrib, pada saat kita semestinya sembahyang jamaah. Kemudian datang kita dari tempat jamaah ini, yang rajin jamaah, kemudian pulang pergi ke rumah, ambil telepon, kita SMS-an. Walaupun tujuan kita ini bukan ke sana, sekalian. Tetapi anak-anak ini menganggapnya bahwa telepon lebih baik daripada baca Quran. Telepon yang kita pegang ada tujuan bisnis ke, ada perlu silaturahim ke, apalagi kalau ibu-ibu itu atau puan-puan senantiasa bermain TikTok. Ini memang perangkap setan yang luar biasa. Ini tipu muslihat setan yang luar biasa sekarang ini. Banyak ramai yang terpedaya dengan TikTok, kemudian status curhat di media, permasalahan rumah tangga diluahkan di media sosial. Ada sedikit-sedikit kita, Masya Allah, luar biasa untuk sekalian, yang tua menjadi muda di TikTok itu. Jadi anak-anak kita yang malas mengaji, yang malas belajar, melihat orang tua kita sudah berbuat macam ini, tentunya menganggap Al-Quran tak penting. Yang lebih penting adalah pegang telepon. Tuan-tuan sekalian dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Memang saat ini kita banyak godaan, cabaran.
semakin tua dunia ini, semakin hebat alat komunikasi, teman-teman sekalian, dan semakin banyak cabaran buat kita. Dari dulu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan melalui firman-firman-Nya, baik yang dikisahkan dari Nabi Yusuf alaihissalam ini. Ada juga teman-teman sekalian tipu muslihat yang kedua ini dikisahkan dari surat Yusuf juga, lanjutannya teman-teman sekalian dikasih Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh istri majikan Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Siti Zulaikha. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. Pada saat warawadathu, pada saat Siti Zulaikha mengadakan rayuan untuk mendapatkan Nabi Yusuf alaihi wassalam, dirayulah Nabi Yusuf dengan rayuan gombalnya. Kemudian huwa fi baitiha, yang mana Nabi Yusuf berada dalam rumah beliau. Nabi Yusuf berada di rumah Siti Zulaikha dengan wajah yang sangat handsome, teman-teman sekalian. Jadi ada 11 bintang, yang paling bagus, yang paling handsome di antara bintang-bintang itu ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf duduk bersama orang yang jelek, teman sekalian, maka orang yang jelek ikut handsome. Lain dengan saya. Kalau saya apalah sudah tak handsome, duduk dengan orang yang tak handsome, semakin tak handsome. Itu kalau saya, teman sekalian. Tapi kalau Nabi Yusuf dengan mujizatnya, beliau sudahlah handsome, duduk dengan orang yang tak handsome, karena sinarnya, karena kehandsomannya, karena nur yang ada pada dirinya, maka orang lain menjadi handsome. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat, teman-teman sekalian. Jadi Siti Zulaikha mendapat kecaman, mendapat fitnah dari luar, diejek, dicaci maki oleh perempuan-perempuan yang ada di luar rumah yang tak tahu kehandsoman Nabi Yusuf. Lalu jadi ceritakan, jadi fitnah, Nabi Siti Zulaikha kenapa cinta kepada pembantunya? Lalu Siti Zulaikha tak terima, teman sekalian. Sudahlah, kumpul depan rumah, pergi pegang pisau dan buah. Nanti saya keluarkan Yusuf. Lalu keluarlah Nabi Yusuf, dikeluarkan dari rumahnya oleh Siti Zulaikha. Lalu apa yang terjadi, teman sekalian? Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika melihat kehandsoman Nabi Yusuf, mereka sama-sama mengagungkan. Masya Allah, luar biasa. Ma hadza basyara. Katanya akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Kemudian mereka memotong. Jadi wa qatta'na itu artinya mengupas. Yang dikupas, dipotong itu bukan hanya satu kali. Kalau qatta'na itu berkali-kali. Berkali-kali tangannya itu dikupas, teman sekalian. Qatta'i, potong itu. Berarti kulitnya apanya dipotong, itu berkali-kali, teman sekalian. Tak terasa. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Masya Allah, sungguh luar biasa. Ini bukan manusia, tetapi adalah in hadza illa malakun karim, tapi ini adalah malaikat. Mereka mengagungkan, mereka memotong-motong tangannya, buahnya tak dipotong, malah tangannya yang dipotong karena melihat kehandsoman Nabi Yusuf. Baru mereka percaya. Pantas saja si Zulaikha itu jatuh cinta kepada pembantunya. Pembantunya begitu handsome-nya, tangan-tangan kami dipotong tak terasa. Kata Siti Zulaikha, kalian itu baru satu kali tangannya sudah terpotong, sudah dipotong pun tak terasa. Saya ini kumpul dalam satu rumah. Maka Siti Zulaikha itu mengadakan waradatul lati huwa baitiha. Siti Zulaikha merayu Nabi Yusuf dengan rayuan gombalnya di waktu Nabi Yusuf berada dalam rumahnya. Kemudian wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak.
Semua pintu-pintu rumahnya dikunci, jendela-jendelanya dikunci oleh Siti Zulaikha. Wa qalat haytalak, wahai Yusuf, datanglah kemari. Diriku ini adalah semata-mata untukmu. Tuan-tuan sekalian, ini adalah tipu muslihat, kait, godaan dari syaitan dan juga hawa nafsu yang ada dalam diri kita, tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi Yusuf berkata, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya majikanku telah berbuat kebaik kepadaku. Wahai Siti Zulaikha, wahai majikanku, aku minta maaf, aku berlindung kepada Allah. Yang kedua, aku minta maaf, majikanku sudah terlanjur sangat baik kepadaku. Mana mungkin aku berselingkuh, mana mungkin aku menyakitinya dengan menyelingkuhimu, dengan berselingkuh denganmu. Kemudian innahu la yuflihudz zalimun, orang yang berbuat zalim tak akan ada yang beruntung. Jadi ada 3 rayuan yang dilemparkan atau yang dikeluarkan oleh Siti Zulaikha. Ada 3 penepis atau penangkal dari Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama dari Siti Zulaikha, rayuannya ialah menggoda dengan secara rayuan gombalnya, habislah macam-macam. Wahai Yusuf dan sebagainya lah, tuan-tuan lebih pandai. Dulu masa muda sudah sama-sama melaluinya. Apalagi sahabatku Tuan Haji Abdullah. Kemudian yang kedua, menutup semua pintu dan tingkap yang ada di rumahnya. Jadi pintu-pintu semua dikunci, ditutup-tutup semua, takut ada orang nampak. Hanya berdua saja. Lalu kemudian Siti Zulaikha menyerahkan diri sepenuhnya dengan Nabi Yusuf dengan rayuan mautnya, tentu sekalian. Menggoda Nabi Yusuf sehingga terkoyaklah, tentu sekalian, baju Nabi Yusuf yang bagian belakang. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf untuk menghadapi rayuan-rayuan Siti Zulaikha, tuan-tuan sekalian? Yang pertama, Nabi Yusuf minta perlindungan kepada Allah. Qala ma'adzallah. Ini yang pertama yang Nabi Yusuf lakukan, teman sekalian. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, saya dan tuan-tuan, puan-puan, apabila mendapat rayuan daripada umpamalah, walaupun tua-tua macam ni kan belum tentu tak mendapatkan godaan. Belum tentu, tuan sekalian. Jadi mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolonglah kami, Allah, lindungi kami, ya Allah. Ini pertama. Yang kedua, kata Nabi Yusuf alaihissalam, innahu rabbi ahsana maswaya. Yang kedua, Nabi Yusuf mengatakan, majikanku itu sangat amat baik kepadaku. Jadi Nabi Yusuf menyebut-nyebut kebaikan suami Siti Zulaikha. Tak mungkin Nabi Yusuf untuk mengkhianatinya, dan sekalian. Jadi kebaikan-kebaikan majikannya disebut. Saya sudah diterima di sini, saya sudah dibeli, mana saya dimasukkan ke dalam sumur, lalu saya diselamatkan, dan saya majikan saya sudah terlampau baik dengan saya. Manalah mungkin saya mengkhianatinya, wahai Tuan Putri. Itu, teman-teman sekalian. Lalu yang ketiga, Nabiullah Yusuf alaihissalam menegaskan bahwa innahu la yuflihu zalimun. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak ada yang beruntung, tak ada yang berjaya. Orang-orang yang orang-orang yang zalim, yang aniaya, itu tak akan ada yang berhasil, tak akan ada yang berjaya, tak akan ada yang beruntung. Sudahlah Tuan Putri,
Nabi Yusuf berdakwah mengingatkan, sudahlah, tak akan ada orang-orang yang berselingkuh itu tak akan ada yang beruntung. Contohnya untuk sekalian, ada suami lalu kemudian berselingkuh dengan orang lain. Yang perempuan ini sudah mengkhianati suaminya, lalu menginginkan orang laki-laki yang kedua. Kalau orang baik, manalah mungkin mengkhianati suaminya. Anggaplah macam itu. Kawin dengan yang kedua, ini sama dengan yang laki-laki yang kedua ini pun tak baik juga. Dia tahu istri orang, dia ambil. Berapa orang yang tersakiti. Lalu kemudian yang pertama yang punya suami mengkhianati suaminya, tentunya nanti bila kawin dengan dia akan pasti berselingkuh juga. Dia berselingkuh lagi, karena orang berselingkuh ini kecanduan sekalian. Berselingkuh satu kali, nak dua kali. Berselingkuh dua kali, nak tiga kali, dan selanjutnya. Kalau yang laki-laki ini terima orang yang macam ini, sama juga tak baiknya. Ini kata Nabi Yusuf, orang yang zalim tak akan pernah berjaya. Tuan-tuan sekalian dikasihi Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita boleh ambil dari kisah ini, ada 3 benda yang harus kita pelajari dan sekalian. Kita ambil hikmahnya. Jadi kalau kita digoda oleh seseorang, dapat godaan dari hawa nafsu yang ada kita pertama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus bersyukur kepada apa yang ada. Contohlah, kita punya istri, kebaikan-kebaikan istri kita ini diingat. Mau kita ada peluang di mana-mana, kita ingat kebaikan istri kepada kita. Dia sudah merawat anak kita, dia sudah menyiapkan makan kita, dia sudah menyiapkan baju-baju kita. Itu sudah diingat. Mungkin kita merasa malas untuk melakukan hal yang tidak baik, menzalimi istri kita, tentu sekalian. Sebaliknya, puan-puan macam itu juga. Jadi kalau kita dirayu, digoda oleh laki-laki lain, maknanya kita harus punya pikiran, diingat kebaikan-kebaikan suami kita, mohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, mengingat kebaikan suami kita. Sudah bekerja peras keringat banting tulang, pergi pagi balik petang, lalu kemudian kepala di bawah, kaki di atas. Suami saya sudah membelanjai saya, sudah berbuat baik kepada saya. Manalah mungkin hati ini akan menduakannya. Begitu tuan-tuan sekalian kasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ingat bahwa orang yang berkhianat maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Tuan-tuan sekalian kasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu hebatnya tipu muslihat yang dilakukan oleh Siti Zulaiha kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Raja Kiftir al-Aziz, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, ketika melihat bukti-bukti dari apa yang ada, koyak baju Nabi Yusuf dari belakang, qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Sungguh luar biasa, kata Raja Kiftir al-Aziz, itu adalah tipu daya kamu wahai Zulaikha. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kamu itu amat besar. Tuan-tuan sekalian dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka timbul perkataan ada di media sosial mengatakan bahwa tipu daya manusia itu lebih hebat daripada tipu daya syaitan. Ada berbagai macam sekarang ini, teman-teman sekalian, mengatakan bahwa tipu daya manusia itu lebih hebat daripada tipu daya syaitan. Padahal tadi sudah dijelaskan, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuan-tuan sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan tipu daya manusia lebih hebat daripada tipu daya syaitan itu adalah manusia.
Sedangkan yang mengatakan tipu daya syaitan itu lebih hebat daripada tipu daya manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar mana? Lebih di apa nama? Agak-agak yang paling menang itu tipu daya yang dikatakan lebih hebat syaitan daripada apa? Dari manusia daripada syaitan, ataukah yang dimenangkan, yang diunggulkan itu lebih hebat syaitan daripada manusia yang Allah mengatakan? Tentunya kita ini lebih ikut apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, difirmankan Allah Subhanahu wa taala bahwa tipu daya syaitan itu lebih hebat daripada tipu daya manusia. Tuan-tuan sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mana tahu ada yang baik, memang itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang yang ada yang kurang elok dari perkataan saya, apabila ada juga yang salah, itu adalah karena kejahilan kami sendiri. Oleh sebab itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami sangat berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.